apa yakridu apa yakradu ya. Maka itu untuk ininya kita cek di kamus karena kamus menyebut fi'il madhi fi'il mudhari untuk sulasi itu. Kalau bukan sulasi dia hanya menyebut fi'il madhi aja karena kalau yang bukan sulasi udah beraturan. Kalau yang sulasi itu karena dia tidak beraturan, maka orang yang udah ahli bahasa Arab pun Ibu Tri kadang-kadang dia harus memastikan juga gitu. Jadi dia harus membuka kamus juga kadang-kadang untuk kata-kata yang baru dia ketemu. Tapi kan ada kata-kata yang kita udah sering ketemu banget gitu. Nah kalau dulu kerja kerujuk kata baik tubuh udah pasti jelas saya jelisu gitu kan mana ayam nau arah ayah kerau. Tapi ada kata mungkin kita baru ketemu nih. Bagaimana cara ininya? Ya kita kita cek di kamus. Oke, baik Pak. Di kamus. Karena untuk yang sulasi memang tidak beraturan gitu. Sehingga kadang-kadang kalau di buku-buku lama itu dia menyebut ini kan nggak ada barisnya nih. Maka dia menyebut bi fathil ain. Fathah ainnya. Oh, yaf'alu namanya. Bi dhammil ain, ainnya dhammah. Bi kasril ain. Dia menyebutnya dengan sebutan tidak memberikan harakah tapi keterangan. Kalau keterangan nggak bakalan salah. Umpamanya yang nyatat nih salah. Ya. Namanya yamna'u dia tulis yamni'u. Tapi di keterangannya bi fathil ain. Oh, berarti yamna'u bukan yamni'u. Yang nulis aja nih salah seperti itu. Type kita bisa sambil kali ya karena ini udah hadir ada 32 berarti. 34 itu kalau masuk saya dengan Rijal. Oh iya betul. Iya 32 betul. Kita hari Jumat insya Allah nyantai aja nih. Baca teks kita. Ya kita baca teks nanti saya kirim teksnya. Oh ini belum dibukain ini punya menengah 3 tadi. Sebentar ya. Mana dia? Jadi insya Allah kalau untuk Jumat ini, kalau kebetulan saya ke LBIK ini, saya kasihkan yang teks bacaan aja, ya, sehingga lebih memudahkan kita. Mana dia? Mana dia nih? Udah muncul di ini? Belum Pak. Belum Pak. Oh belum. Bentar. Ya, masih Belum. Jalan beneran nih. Udah muncul? Sudah Pak. Baik. Yang lain di mute ya. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Adam 'allimna. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa atina al-hikmata wa fassal khitab. Kita akan baca ini teks yang saya anggap ini insya Allah bermanfaat gitu ya bagi kita. Saya lihat dari teks-teks yang ada di buku kita itu panjang-panjang juga dan tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran yang mau dikupas gitu. Umpamanya kayak teks kita pertama ya tentang jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ternyata pelajarannya bukan tentang itu ya, tapi tentang huruf jar, malah tentang terjemah gitu, atau enggak tentang pembagian fi'il kepada sahih dan mu'tal. Dan dia padahal teksnya adalah tentang jumlah ismiyah, tentang jumlah fi'liyah. Ya memang kalau ngambil kata-katanya bisa diambil itu, tapi tidak sepenuhnya juga gitu. Karena itu saya lihat ini teksnya berarti nggak selalu harus berhubungan dan juga tidak jelas juga gitu apa tujuannya untuk
mengajarkan isi teks itu yang berkaitan dengan Jumat ismiyah, Jumat fi'liyah, atau seperti apa gitu, nggak jelas juga. Saya lihat secara umum memang teks kita itu yang utama itu supaya memudahkan kita memahami ya, kita belajar bahasa Arab ini kan untuk masalah keagamaan, maka kita ngambil teks-teks yang bernuansa agama memang, karena ada teks itu ada yang bersifat umum, dia ada yang teksnya adalah teks keagamaan. Nah, pada kesempatan ini saya sengaja ngambil ini teks keagamaan, yaitu adalah Fadlu Yaumil Jum'ah wa Adab, keutamaan hari Jumat dan adab-adab yang berkaitan dengan Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita nih. Dari kita sambil ini aja ya baca nih nyantai aja. Tapi ada karena saya ingin pembahasannya lengkap ya, semuanya ada 9 halaman. Mungkin kita perlu kalau tidak habis 1 kali baca mungkin 2 kali dengan Jumat berikutnya. Jadi baca teks kita Jumat aja, supaya Senin dan Rabu kita fokus untuk mengurusin kawaidnya. Kita mulai dari pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya apa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mukadimah gampang ya. Iya. Asyhadu anna Muhammadan. Muhammadan kenapa maksudnya? Ada isim ana. Kabar annanya mana? Abdu. Dan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Terus inna Allah Ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan ada alifnya, kalau nggak ada alif Muhammadun. Jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mumayyizatin. Waman zalika Sayyidul ayyamu ayyami ya wa afdhaluha Dimut Ibu Baik. Dimut sekarang ya. Rupanya kita karena untuk Zoom ini belajarnya jumlahnya kebanyakan ya. Biasanya idealnya mungkin hanya 15-an kali ya. Ini suaranya banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa nih. Fadlu yaumil jum'ati wa adab. Fadlu yaumil jum'ati, keutamaan hari Jumat. Jumat itu dia kalau di ini tidak mati dia jumu'ah. Idanu dia lis-salati min yaumil jumu'ati. Tapi mungkin karena di lidah itu agak berat dhammah itu, maka dibacanya sukun Jum'ah.
Tapi aslinya dia ya kalau baca Quran itu mimnya dhammah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wa adabuhu, dan adab-adab yang berkaitan dengan hari Jumat. Alhamdulillahi. Alhamdu mubtada, lillahi jar dan majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Bilangnya mubtada. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam adalah adab kita ya, ketika menyebut nama Nabi kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita mengucap nama sahabat radhiyallahu anhu atau nama apa orang-orang saleh dulu kita bilang rahimahullah atau ghafarallahu lahu. Ya. Kalau Nabi udah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Tapi kalau yang di bawah itu kita bilang rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, atau ghafarallahu lahu. Ya. Kalau di istilah Indonesianya dibuatkan bentuk isim maf'ulnya almarhum, orang yang dirahmati. Lalu artinya sekarang almarhum orang yang sudah mati ya. Padahal orang yang dirahmati Allah bisa hidup, bisa udah mati. Ya rahimahullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Itu asyhadu annahu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. La syarikalahu, yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan isim anna mansub dan nasabnya fathah. Abduhu khabar anna marfu ya. Tanda rafa'nya dhammah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa ba'du. Wa ba'du kita ketemunya nih amma ba'du atau wa ba'du. Ini dia mabni ala dhamm. Kenapa nih ba'du dia? Mabni dia seperti amma ba'du. Karena ada mudhaf ilaih yang panjang di sini yang dihapuskan. Ya, jadi seperti umpamanya di Al-Qur'an ketemu lillahil amru min qablu wa min ba'du. Waktu ada min, kenapa qablu dan ba'du bukan min qablin gitu. Karena dia ada mudhaf ilaih yang berupa jumlah ya, yang dipanjang ya, tidak disebutkan, maka ba'du dan qablu itu menjadi mabni ala dhamm. Kalau enggak kita tahunya kan ba'da atau qabla dia dzaraf mansub ya. Ba'du mabni ala dhamm. Ba'du maksudnya ba'dal hamdilillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du setelah itu. Setelah itu apa? Setelah hamdalah dan setelah salawat. Fa innallaha ta'ala, Allah mansub karena ada inna, isim inna dia mansub. Fa innallaha ta'ala khassa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha khassa fil madhi khassa yakhussu, mengkhususkan ummata Muhammadin, ummata maf'ul bih mansub, Muhammadin mudhaf ilaih. Fa innallaha ta'ala khassa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khassa ummata Muhammadin itu jumlah ini, jumlah khassa ummata Muhammadin fi mahalli raf'in, khabar dari inna. Inna dia bilang nih isimnya ada Allah. Khabar innanya mana? Khabar innanya adalah jumlah dari khassa ummata Muhammadin. Khassa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kekhususan ya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khasaisa. Bi khasaisa. Khasais jamak dari khasisah. Khasisah artinya kehususan-kehususan. Khasaisa jamaknya. Jamak ke taksir dia. Karena itu dia, karena wazan mafa'il, dia ghair munsharif. Ghair munsharif udah belajar kalau misalnya di menengah 2 kan. Ghair munsharif itu adalah isim yang tidak mau bertanwin dan tanda jarnya fathah. Kalau dia isim munsharif kan harusnya bi khasa isim dong. Kan ada huruf jar itu. Tapi ini dia khasa isa ghair munsharif ya. Ghair munsharif itu tanda jarnya adalah fathah. Bilang bi khasa isa. Bi khasa i'rabnya tetap bi khasa isa majrur bil ba wa alamatu jarrihi fathah li'annahu ghairu munsharif.
wa mumayyizatin. Wa mumayyizatin. Mumayyizatin, kalau mumayyizat dia tidak ada masalah, tanda jarnya kasrah. Mumayyizat ma'tuf kepada khasais. Khasaisnya kan majrur karena ada ba, huruf jar. Cuma tanda jarnya fathah. Yang maktufnya mumayyizat nggak ada masalah, dia jangan bi khasaisa wa mumayyizata, enggak, bi khasaisa wa mumayyizatin. Ya, majrur dia tanda jarnya kasrah. Allah memberikan kekhususan wa mumayyizatin dan keistimewaan an baqiyatil umami. An baqiyatil umami. Baqiyati majrurnya karena ada an ya, umami majrur karena mudhaf ilaih. Al-umam jamak dari ummah. Ummah jamaknya adalah umam. An baqiyatil umam dibandingkan umat-umat yang lain. Sisa umat-umat itu. Baqiyat umat-umat yang lain. Jadi Allah memberikan kekhususan kepada umat Muhammad SAW dengan kekhususan-kekhususan dan kelebihan-kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain. Wa min dzalika, di antara kelebihan, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Muhammad itu adalah annahu jalla wa ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala maha mulia dan maha tinggi, ikhtara lahum hadzal yauma al-azima. Ikhtara lahum, ikhtaru memilih. Allah memilih untuk mereka hadzal yaumal azima, hadzal yaumal azima, hari yang agung ini. Hadzal yaumal azima, hari yang agung ini. Al-yaumanya dia musyar ilaih atau badal ya dari hada, karena itu dia mansub. Hadanya yang maf'ul bih, al-yaumanya badal dari hada atau musyar ilaih, dia ngikut isim isyarahnya. Isim isyarahnya di situ maf'ul bih mansub, maka dia mansub. Al-yauma al-azima wa huwa yaumul jum'ati. Yaumul jum'ati sekarang marfu. Kenapa yaumul jum'ati marfu? Yaumu, karena dia khabar mubtada. Huwanya mubtada, yaumu khabar mubtada. Wa huwa yaumul jum'ati. Al-jum'ati mudhaf ilaih majrur. Hari yang agung ini yaitu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Wa huwa sayyidul ayyami. Dan dia adalah penghulunya hari-hari. Al-ayyam jamak dari yaum. Wa huwa sayyidul ayyami, hari Jumat itu adalah penghulunya hari. Wa afdaluha, dan yang paling afdal. Paling afdal menurut siapa? Indallah, di sisi Allah. Kalau orang kan banyak suka hari Ahad ya, karena dia libur. Ada yang suka hari Sabtu karena ini. Tapi kalau hari yang mulia sepanjang pekan itu adalah yaumul Jum'ah, karena sayyidul ayyam. Ya, dia hari yang penghulunya hari dan hari yang paling afdal di sisi Allah. Ya. Berikutnya, saya minta ini aja kalau gitu ya, satu aja baca supaya tidak terlalu ini. Apalagi ini kan ada banyak teks yang sudah berbaris. Silakan Ibu Tri baca duluan, Bu Tri. Rawa. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa musliman fi muslimun ya. Rawa muslimun fi sahihah min hadis ada fi itu fi sahihihi. Fi sahihihi Ya. Min hadisi Abi Hurairah wa Abi Hurairah Wahzifata radhiyallahu. Udah kan? Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adallahu
anil jumu'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumul syabti wa kana linnasara yaumul ahad. Ya, cukup ya sampai di Ya, sini. makasih. Ibu Adiani Barito. Ibu Adiani Barito. Ya. Silakan. Faja Allah bina fahadana. Faja Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jumu'ah. Faja'alal jumu'ata was sabata wal ahad. Wa kadzalika hum tab'ul lana yaumal qiyamah. Nahnul akhiruna min ahlid dunya wal awaluna yaumal qiyamah. Al maqdiyul hum qoblal khala'iq. Ya. Rawa muslimun. Rawa yarwi, rawa muslimun. Muslim ini tokoh hadis ya, yang tokoh dua terkenal Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari, Muslim tuh tokoh utama dalam bidang hadis. Rawa muslimun, Imam Muslim meriwayatkan fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, fi sahih, seperti Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadithi Abi Hurairah, min hadithi Abi Hurairah. Hadithi majrur karena ada min, Abi majrur karena dia mudhaf ilaih. Tanda jarnya adalah ya, karena dia minal asma al khamsah. Asmaul khamsah kayaknya di dasar di menengah dua deh belajarnya ya. Ya, min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah. Abi Hurairah mudhaf ilaih, majrur. Tanda jarnya fathah karena dia ghairu munsharif. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah. Abi Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hampir separohnya hadis-hadis itu riwayatnya Abu Hurairah. Sehingga banyak orang juga protes gitu. Abu Hurairah kan masuk Islamnya sebentar deh, cuma bersama Nabi 3 tahun. Kok bisa hafal hadis banyak sekali gitu ya. Ya banyak jawaban ulama yang berkaitan dengan itu, karena orang-orang musuh-musuh Islam ya, orang-orang barat utamanya, mereka berupaya untuk membuat keraguan dalam agama ini. Gimana caranya? Dia serang dulu perawinya. Seperti cara orang sekarang ingin menyudutkan Islam. Bagaimana nih dia menyudutkan Islam? Dia serang pembawa Islam, itu orang-orang Arab nih. Ditanamkan kepada kita membenci orang Arab. Benci orang Arab dulu, akhirnya nanti membenci Islam. Karena mereka yang membawa Islam ini, tidak bisa dipungkiri ya. Nabi itu orang Arab. Ya. Tapi jangan menilai sahabat dengan kondisi orang-orang Arab yang bejat yang ada sekarang itu. Anda pergi ke Emirat, mungkin bahkan ke Saudi, kecewa gitu melihat kelakuan, melihat orang-orang Arab yang bejat. Kita bukan ngurusin mereka gitu ya. Yang kita tiru itu adalah Nabi dan para sahabat. Bukan orang-orang banyaknya orang-orang Arab yang bejat dilihat di Emirat itu atau bahkan di Saudi sekalipun. Apalagi kalau kita pergi ke Syam sana, wah mereka ada ini ya. Tapi juga di sana banyak orang-orang saleh ya. Kita jangan melihat jadi kacamata sebelah. Nah, Abu Hurairah ini dia meriwayatkan banyak sekali hadis, padahal cuma sebentar gitu berkumpul dengan Nabi. Karena Abu Hurairah ini dia fokus, dia hanya kalau dia ngikutin Nabi terus kemana Nabi. Kalau bahasa Jawa ngintil, benar nggak ngintil bahasa Jawanya? Jadi kemana Nabi diikutin terus. Jadi kalau sahabat yang lain sibuk, mereka orang-orang muhajirin itu para pedagang, sedangkan orang-orang Ansar itu para petani, ya, berkebun mereka ya. Sehingga tidak bisa setiap hari bertemu dengan Nabi gitu ya. Abu Hurairah dia nggak ngurusin lagi kehidupan dia, pokoknya makan-makan, nggak makan, pokoknya bersama Nabi terus. Dan ketika suatu kali dia mengeluh kepada Nabi tentang hafalannya, Nabi ajarin dia begini nih, Nabi doakan mungkin juga ya,
Surban kamu, kata Nabi, kamu gelar ketika saya bicara. Nanti selesai saya bicara, kamu kantuk itu, surbannya ditutup. Jadi seolah-olah apa yang Nabi itu dibungkus dengan surbannya. Semenjak itu, kata Abu Hurairah, saya nggak pernah lagi lupa tuh hadis-hadis Nabi itu yang Nabi ucapkan beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, itu ingat gitu. Ya Allah kasih dia kelebihan ya. Ya karena memang Allah menjamin Quran ini terjaga. Ya di antara yang menjaga Quran itu adalah hadis. Allah buat ada orang-orang yang bisa menghafal Quran cepat, menghafal hadis dengan cepat. Alasan lain kenapa tuh banyak riwayat dari Abu Hurairah, karena setelah Umar menjadi khalifah, Islam menyebar. Ya, syukuran. Apalagi setelah setelah Utsman ya, makin kemana-mana. Para sahabat itu mereka, terima kasih, bertebaran. Mereka bertebaran kemana-mana. Sementara Abu Hurairah dia menetap di Madinah. Orang dulu kalau mereka, syukuran. Iya. Nah, jadi orang dulu kalau mereka ingin bertanya tentang ilmu, mereka datangnya ke Madinah. Di Madinah ketemunya Abu Hurairah. Maka masing-masing dari Abu Hurairah, sahabat lain pada kemana? Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Syam. Banyak juga yang alim-alim, mungkin lebih alim dari Hurairah, seperti Amr ibn al-As itu. Kata Abu Hurairah, ini tidak ada yang bisa menyaingi saya gitu dalam periwayatan hadis ini yang banyak, kecuali Amr bin As. Maka Amr bin As itu dia kelebihannya dia nulis gitu. Cuma Amr bin As kan adanya di Mesir. Orang kan nggak datang ke Mesir belajar bertanya. Orang datangnya ke Madinah. Karena itu riwayat yang paling banyak itu adalah riwayat Abu Hurairah. Ya min hadithi Abi Hurairah ta. Hurairah ta ya, mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya fathah karena ghairu munsharif. Wa Hudzaifata. Hudzaifata juga dia ma'tuf kepada Abi Hurairah. Berarti dia majrur juga, tanda jarnya fathah juga. Kenapa dia ghairu munsharif juga? Pokoknya semua nama, isim, nama ya, alam, nama orang, laki atau perempuan, kalau ujungnya ada ta marbutah itu, maka dia ghairu munsharif. Mau laki mau perempuan, dan ini kan laki-laki banyak yang namanya ujungnya ta. Seperti apa? Talhah, Hamzah, ya, itu ada ta tuh, Ubaidah. Termasuk juga Maisarah. Masa yang kita nggak tahu ya, dikira Maisarah perempuan. Karena ada tak itu ujungnya. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi Ibu Tri nanti kalau punya cucu laki-laki, kasih nama Ahmad Maisarah. Biar ketahuan itu laki-laki. Jangan Siti Maisarah ya. Ya dia laki-laki. Maisarah siapa sih Maisarah? Maisarah itu adalah bujangnya Khadijah yang disuruh menemani Nabi untuk berdagang ke Syam. Memang Nabi mau pergi ke luar negeri jalan sama perempuan, ya. Laki-laki itu. Zaman jahiliyah nggak ada orang ya. Apalagi Nabi ya terjaga. Nabi ke Syam itu kan yang suruhannya Khadijah yang disuruh menemani Nabi untuk berdagang ke Syam. Ya. Nabi itu adalah laki-laki, Maisarah bukan perempuan ya. Hudzaifah ini laki-laki. Wa Hudzaifata radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua. Ini adab kita ya, ketika menyebut sahabat kita mendoakan radhiyallahu anhuma. Dan mereka memang Allah menyebutnya ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Itu adalah derajat yang sangat tinggi ya. Setelah derajat kenabian, Allah ridha. Kalau cuma doktor Kunarto, SH, MH, MM, LC, Allah tuh beret itu. Oh kalah Pak, radhiyallahu anhu. Atau yang ditaruh di depan tuh ALM, almarhum. Itu tinggi itu dia. Ya. Kita rahimahullah kalau kita menyebut orang-orang saleh dulu ya. Semuanya kita menyebut Imam Syafi'i, ya menyebut bilang rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Lalu kita ngambil isim maf'ulnya almarhum, orang yang dirahmati. Cuma kalau di Indonesia kalau dibilang almarhum ya orang yang udah meninggal dunia berarti.
Qala, mereka berdua berkata, Abu Hurairah dan Hudzaifah, qala Rasulullah SAW. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, adallallahu. Ini fontnya Utsmani. Apa ya? Dia kalau Allah itu harakat fathah atau dhammahnya dia nggak bisa memunculkan di atas, karena itu dia numpuk begini nih. Ini hu ya, Allahu. Adallallahu anil jumu'ati man kana qablana. Adallallahu yaumal jumu'ati man kana qablana. Adallallahu, adalla yudhillu, dhalla sesat. Adalla menjadikan sesat, nyasar. Allahu fa'il, Allah membuat nyasar, sesat, jadi tidak menemukan. Anil jum'ati, dari hari Jumat, man kana qablana, orang yang sebelum kita. Siapa orang sebelum kita? Yaitu adalah Yahudi dan Nasrani maksudnya. Ya. Karena kalau kita sebut itu adalah yang bangsa. Orang sebelum kita adalah Yahudi dan Nasrani. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Jadi orang Yahudi mereka punya hari Sabtu. Sabat mereka sebut. Kalau Quran mereka disebutkan adalah mereka hari Sabtu itu nggak boleh melakukan apapun. Ya, beribadah aja. Tapi ada beberapa kelompok orang Yahudi itu yang mereka lihat, karena mereka adalah orang-orang nelayan ya, yang hidupnya di pinggir laut, yang hidupnya dari mencari ikan. Hari Sabtu itu mungkin karena udah jadi kebiasaan ikan atau memang Allah membuat cobaannya. Kalau hari Sabtu itu ikan itu numpuk gitu ke pantai, nggak usah pakai alat lagi, dipakai tangan aja nangkap bisa. Saking banyaknya tuh ikan numpuk ya. Cuma kan hari Sabtu nggak boleh melakukan apapun kegiatan. Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Hari Jumat dia pasang jebakan ikan itu. Itu dari Sabtu dia nggak ngapa-ngapain. Hari Ahad dia ambil. Dia bilang kami nggak ngapa-ngapain. Nah, dia membuat hilah ya, membuat celah gitu untuk itu. Akhirnya Allah laknat mereka yang qiradata wal khanazir, menjadi monyet dan babi. Wa kana lin nasara, an-nasara jamak dari Nasrani. Satu orang Nasrani, kalau banyak Nasara. Agamanya adalah Nasraniyah. Agamanya Nasraniyah. Orangnya Nasrani, kalau banyak Nasara. Seperti ini Yahud ya. Yahud ini jamak. Mufradnya apa? Mufradnya pakai ya, Yahudiyun. Yahudiyun berarti satu orang, Yahudi. Seperti Rum orang Romawi banyak. Kalau satu orang Rumiyun. Seperti jin itu banyak. Jin bisa berapa gitu. Tapi kalau jinnya hanya satu, kita bilang jinniyun. Ya, ini. Al-Yahud ya, Yahud orang-orang Yahudi berarti, karena kita ngambil kata Yahudinya ya. Yahudi satu orang. Al-Yahud ya banyak. Agamanya apa namanya? Agamanya Al-Yahudiyah. Al-Yahudiyah namanya. Seperti Nasraniyah itu agamanya. Orangnya Nasrani, jamaknya Nasara. Wa kana lin Nasara yaumul Ahad. Orang Nasrani dia punyanya hari Ahad. Di Indonesia mereka udah merubah itu menjadi hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Ahad gitu ya. Dan mereka berhasil ya merubah hari Ahad menjadi hari Minggu. Dulu kita nggak kenal. Saya tamat SD tahun 75. Umur saya udah 57 tahun kali ya. 57 tahun. Ya. Saya tamat SD tahun 75. Waktu saya kelas 2 SD, oleh kakek saya itu saya dibawa ke kampung 200 km dari Banjarmasin. Namanya kampung itu Sungai Durian. Ya. Tahun 74 itu berarti. 73. 73 itu. Ya. Dia 200 km dari Banjarmasin. Nah, saya ingat itu saya ditertawakan oleh teman-teman sekelas saya karena saya bilang hari Minggu. Karena kita di kota kan udah bilang hari Minggu ya udah gitu. Mereka tahu ini orang kota nih. Katanya nggak bisa bilang hari Ahad. Hari Ahad dibilangnya hari Minggu. Coba dulu masih ditertawakan gitu. Saya bilang hari Minggu itu Ahad. Sekarang kita nih orang Islam, ustadz, pesantren, pakai kata Minggu ya, nggak pakai Ahad lagi. Kita di sana namanya pasarnya pasar Ahad. Mau di Jakarta
Jakarta adanya pasarnya pasar Minggu. Ya. Di Kalimantan Selatan itu beberapa. Kalau dulu kan pasar kan berdasarkan hari ya. Pasar Rebo, pasar Jumat. Nggak ada pasar Minggu di Kalimantan Selatan. Cek aja. Adanya pasar Ahad. Kita pakai itu dulu. Ya, hari Minggu itu diketawakan dulu. Dan mereka ngotot lagi ya. Dalam jumlah 1 pekan itu dibilang 1 minggu. Pakai bahasa mana aja nggak ada seperti itu. Sepamanya nih bahasa Arab. 7 hari itu apa dia bilang? Usbu'. Ya. Bahasa kita kan dulu pekan. Bahasa Inggris juga. Kalau 7 hari apa? Week. Nggak ngambil dari satu itu kan. Nah dia ahad dan jadi minggu dan dia paksa 1 minggu. Dan kita lihat itu. Tunduk ya pada mereka. Ya. Kita ngikut gitu. Apalagi kalau sekarang itu media segala macam udah dikuasai mereka. Udah kita udah ngikut budaya mereka aja tuh. Apa-apa aja tuh udah ngikut. Termasuk dalam cara kita berbahasa ya. Kita nih orang Indonesia ini bahasa kita ini bahasa yang tidak pede. Ya, ganti-ganti. Dulu namanya pembawa acara, kemudian protokol, kemudian MC, kemudian presenter, host. Itu juga gitu. Nah, kita nggak pede kita dengan dulu namanya penjara, kemudian menjadi lembaga pemasyarakatan ya, rumah tahanan, menjadi lembaga permasyarakatan. Kemudian orang penjara itu disebut narapidana. Ini kita berubah-ubah. Namanya dulu orang cacat, kemudian invalid, kemudian disebut penyandang disabilitas. Nah, itu juga gitu. Kita bahasa yang nggak pede gitu dengan bahasa kita sendiri. Padahal kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa asing ya itu juga ya. Nah, kita pikir kalau pakai bahasa asing keren. Akhirnya hilang. Ini ya, wah ini destinasi yang sangat recommended. Apaan tuh destinasi yang sangat recommended? Ya, tujuan wisata yang dianjurkan sekali. Kenapa sih nggak ada bahasa Indonesianya apa? Saya Bu Tri ngisi bensin. Nah, Bang, isi penuh saya bilang. Full tank ya Pak? Penuh bahasa Indonesia saya bilang. Full tank apa? Bahasa Indonesia kita. Saya cinta bahasa Indonesia. Padahal saya guru bahasa Arab, itu bukan guru bahasa Indonesia. Kalau saya guru bahasa Indonesia, saya ngamuk lagi tuh. Betul. Kalau masih ada Yusbadudu ya dulu ya, wah itu dia ngamuk itu. Banyak sekali bahasa Indonesia yang dirubah-rubah gitu ya. Padahal sudah ada bahasa Indonesianya. Padahal kita mau itu sebenarnya bisa. Buktinya ada istilah, pamannya kayak gini ya. Download kan ada bisa. Unduh kan? Unduh ya. Artinya kalau kita mau itu kita bisa membahasa Indonesiakannya gitu harusnya banyak. Nah kita ini malah udah ada bahasa Indonesianya dirubah menjadi bahasa asing. Wa kana lin-nasara yaumul ahadi. Orang Nasrani punyanya hari Ahad. Faja Allahu bina. Lalu Allah datang membawa kita ini umat baru, umat Nabi Muhammad. Fahadanallahu liyaumil jumu'ati. Maka Allah menunjukkan kepada kita, memberikan hidayah atau menunjukkan kepada kita kepada yaumul jum'ah. Faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahad. Jadi kan hari Jumat, Sabtu, Ahad. Duluan kita berarti liburannya ya. Yahudi ya Sabtu, Nasrani Ahad. Nah, kita duluan gitu. Kalau mau duluan itu liburan kita duluan. Apalagi kalau kita punya yayasan sendiri, bisa tuh dibikin 3 hari itu 3-3-nya libur. Enak kan? Nggak usah kerja itu kan nggak usah banyak ya. Yang penting fokus. Banyak kerja tiap hari tapi duitnya nggak ada, ngapain gitu? Ada orang yang kerjanya dikit, duitnya banyak. Kalau yang mau banyak itu berzikir yang banyak ya. Kerja mah seininya aja. Wah, jangan kerja tapi nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Wa kadzalika, ini hadisnya ya bilang juga demikian pula hum mereka. Siapa mereka nih? Hum itu siapa mereka? Siapa mereka di sini? Orang Islam, orang Nasrani, Umat-umat. Ya. Nasrani. Ya, al-Yahud wan Nasara. Ya, maksud hum di situ adalah al-Yahud wan Nasara. Wa kadzalika hum itu taba'un lana yaumal qiyamah. Mereka nanti ngikut kita taba'un lana yaumal qiyamah. Ya, ngikut kita. Duluan kita berarti taba'un lana yaumal qiyamah. Ngikut kita nanti hari
kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Nahnul akhirun, kita ini yang belakangan. Ahli dunia yang kita belakangan ya. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti kita yang paling duluan, paling depan hari kiamat. Ya, seperti biasanya kita di LBIK juga ibu-ibu datang paling belakangan tapi pulang paling duluan. Datang telat nggak apa-apa, tapi kalau keluar nggak boleh telat katanya. Nah, nahnul akhirun, kita ini belakangan kan, duluan Yahudi, duluan Nasrani. Min ahli dunia, wal awwaluna yaumil qiyamah, tapi nanti kita yang pertama, kita yang duluan hari kiamat. Al maqdiyu lahum qabla al khalaiqi, yang diputuskan itu untuk mereka sebelum segala makhluk yang lain. Jadi orang nih ngantri di belakang kita nanti hari kiamat. Coba kita rasakan aja di dunia. Pokoknya ini sama, kita berurusan. Urusan yang gampang aja deh. Mau bayar umpamanya sekarang kan bisa online ya. Tapi umpamanya ngantri mau bayar, padahal mau bayar nih, mau bayar telepon, umpamanya mau bayar listrik ya. Apalagi kalau beli tiket umpamanya gitu. Pak, antri panjang banget. Gimana rasanya tuh? Apalagi ini, atau mau ujian kita, ujian tes masuk apa gitu. Ngantri panjang banget. Yang duluan itu kita ini paling dulu nanti dihisab. Paling dulu dihisab. Nah, umat Nabi Muhammad. Berarti nanti selesai paling dulu masuk surga duluan gitu ya semuanya. Al-maqdiyu lahum qada yaqdi ya, yang diputuskan, yang diputuskan untuk mereka qabla al-khalaiq, sebelum makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu dia. Alhamdulillah ya, beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, di sini apa hadis ini menyebutkan tentang hari Jumat ya, tentang hari Jumat. Kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, Ibu Hajah Siti Tarwiyah belum hadir, bukan yang sudah hadir. Rustini, Izin Pak, Rustini. Ibu Tarwiyah izin. Ya. Iya Ustaz. Silakan Ibu Rustini. Warawa. Muslimun. Ibnu. Di atasnya. Muslimun. Rawahu Muslimun fi sahihihi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Ya. Warawa Muslimun fi sahihihi. Muslim juga meriwayatkan hadis lainnya di dalam sahihnya min hadithi Abi Hurairah. Ini sama dengan tadi ya. Hadisnya majrur karena ada min. Abi majrur karena mudhaf ilaih. Tanda jarnya ya karena dia minal asmaul khamsah. Hurairah mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya fathah karena dia ghairu munsharif. Min Abi hadits Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya, an-nabiyanya mansub karena isim anna kan? Khabar annanya mana? Sallallahu. Enggak. Nah, qala. Ya, kabarnya adalah qala. Karena Nabi SAW qala. Qala, tapi kita nggak bisa bilang langsung qala khabar ya. Kalau mengirabnya harus menyebut barangnya dulu. Qala fi'il madhi mabni 'ala al-fathah. Fi mahalli raf'in khabar anna. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati. Fihi khuliqa Adamu wa fiha udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Khairunya i'rabnya apa khairunya? Khairunya Mubtada. Mubtada. Ya. Yaumin? Yaumin? Mudhaf ilaih. Khabar. Ya. Asyamsu? Asyamsu apa? Khabar. Ya, Syamsu bukan khabar. Syamsu adalah Syamsu fa'il dari talak.
syamsu fa'il ya. Yaumu yaumu khabar. Yaumu khabar. Khairu yaumin. Baik-baik hari. Tala'at alaihi syamsu, yang terbit padanya matahari. Yaumul Jum'ati adalah hari Jumat. Baik-baik hari itu adalah hari Jumat. Baik-baik hari yang muncul terbit matahari padanya itu adalah hari Jumat. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ati. Yaumunya khabar mubtada. Fihi khuliqa Adamu. Adamu apa yang Arabnya Adamu? Hah? Apa? Naibul fa'il. Adam naibul fa'il. Fihi, pada hari tersebut, khuliqa Adamu, diciptakan Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannata. Ya, pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari itu juga hari Jumat, Adam dikeluarkan dari surga, ya. Diciptakan hari itu, dimasukkan surga hari itu, dan di hari Jumat maksudnya, tapi bukan hari yang dia itu juga hari itu diciptakan atau masukkan hari itu keluar surga, enggak. Maksudnya pada hari Jumat. Karena Adam ketika diciptakan kan melalui proses yang lama, dia beberapa gitu, sempat iblis itu dia ngetok-ngetok dulu kan Adam itu apa nih. Kemudian juga Adam di dalam surga kan lama menikmati bersama Hawa. Nah, seperti itu orang kalau dilarang sesuatu dia itu jadi penasaran, pengen tahu. Padahal surga semuanya boleh gitu. Itu aja tuh, pohon itu jangan deketin. Malah pohon itu yang dicari. Seperti kita nih ya, apa aja nih halal. Kambing, kebo, sapi, menjangan, kijang, bebek, ayam, burung, itu halal semua. Enggak halal babi, mikirin babi. Apain babi itu mikirinnya? Enak banget babi katanya tuh. Apalagi itu ya, bipang ambawang. Ya, buat makanan lebaran. Siapa makan lebaran makan bipang ambawang itu? Nah, aneh-aneh aja ya orang. Ini dia hadis yang menceritakan tentang keutamaan hari Jumat. Kita lihat yang berikutnya, hadis berikutnya. Mau laki-laki sekarang. Rosyan Nur Anwar. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya terlambat Pak Ustadz. Salam. Selamat Triadi. Pak Rosyan ya, Pak Selamat. Pak Rosyan Nur, silakan. Ya, nah. Warawa. Dari yang mana? Warawa. Nah, Warawa Abina Ibnu. Warawa Ibnu. Warawa Ibnu Habana Hibban itu. Hibani Wabani Wabnu ya ma'tuf ya Wabnu Huzaimah fi ya ini sahihaihima di sahihaihima min hadisi Abi Hurairah ya min hadisi Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabi itu isim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ya Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu samasu wala taghrubu ala yaumil
yaumil afdala mina yaumil jum'ati wa ma mina dabati ila Dabatin. dabati Ya, jangan takut tanwin, Pak. dabati ila wahya takza'u yaumal jum'ati ila Ada ini. hazaini saqalaini Al-jin. Al-jin wal insa. Ya. Warawa, lihat kalau kalau fiilnya ma'lum, maka kemungkinan besar setelahnya itu adalah fa'il. Kecuali kalau fiilnya majhul seperti ini, khuliqa Adamu. Fiilnya majhul, maka setelahnya ini fa'il. Tapi kalau setelahnya ini dia fa'il. Warawa Ibnu Hibbanin. Warawa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan. Wabnu Khuzaimata. Demikian juga Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan. Jadi Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan. Ibnu Khuzaimata. Khuzaimata mudhaf ilaih, majrur. Tanda jarnya fathah karena dia ghair munsharif. Ya, seperti saya sebutkan tadi, pokoknya nama orang, laki, perempuan, kalau ada tamar butah dia ghair munsharif. Tanda jarnya fathah, wa Ibnu Khuzaimah. Jadi Khuzaimah nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Kalau kita Khuzaimah nama perempuan itu barusan yang meninggal dunia, Rektor Iki, Ibu Khuzaimah Yanggo. Ya, perempuan dia. Ya, Khuzaimah di Arab nama perempuan. Laki-laki. Asal ada tak marbutah aja dikira ini ya. Ya. Nggak ada tak tuh, Ibu Maryam nggak ada tak perempuan. Zainab nggak ada tak perempuan. Ya. Ibnu Khuzaimah fi sahihaihima musanna ya. Musanna. Sahih kalau dua sahihaini. Karena dia mudhaf maka nunnya dibuang. Sahihaini buang nunnya menjadi fi sahihaihima. Dalam dua kitab sahih mereka. Jadi Ibnu Hibban punya kitab Sahih Ibnu Hibban namanya. Ibnu Khuzaimah juga punya kitab hadis namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, kita punya nih ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitabnya kitab sahih. Jadi mereka hanya memuat hadis-hadis sahih. Ya. Meskipun mungkin di kalangan ulama hadis mungkin ada yang di kitab sahihnya diperdebatkan, tapi kalau Bukhari, Muslim itu udah diterima semuanya, nggak ada yang memperdebatkan, hanya jarang ya dulu beberapa, tapi tetap ternyata Bukhari yang benar. Min hadithi Abi Hurairah, min hadithi Abi Hurairah. Kembali nih Abi Hurairah lagi ya, karena memang banyak hadis dari Abi Hurairah disebutkan. Dari hadisnya Abi Hurairah. Hurairah tadi kita bilang mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya fathah karena dia ghairu munsharif. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, la tatlu'us syamsu, tidaklah terbit matahari, wala taghrubu, tidak pula tenggelam, ala yaumin, pada satu hari, afdala min yaumil jumu'ati. Afdala ini apa nih i'rabnya? Afdala i'rabnya adalah, ada yang tahu? Ala yaumin afdala min yaumil jumu'ati. Afdala apa i'rabnya? Afdala? Ada yang tahu? Fa'il. Fi'il. Fi'il itu barangnya. Iya. Kedudukan i'rab itu adalah ya. Afdala. Ya. Afdala dia kedudukannya adalah na'at, sifat dari yaumin. Na'at itu sifat dari yaumin. Ya. Yaumin afdala. Afdalanya dia na'at, sifat dari yaumin. Dia berarti
kalau sifat dari yaumin berarti dia majrur juga ya. Tapi tanda jarnya fathah karena dia ghair munsharif. Kenapa? Karena dia isim tafdil. Isim tafdil ini adalah isim yang ghair munsharif. Kalau dia jar, tanda jarnya adalah fathah. Kalau dia munsharif, ala yaumin afdalin harusnya seperti itu. Tapi karena dia ghair munsharif, tanda jarnya fathah. Jadi ala yaumin afdala. Nah, tidaklah terbit matahari dan tidak pula tenggelam pada hari yang lebih utama. Dede, maat ya sifat yang lebih utama dibandingkan hari Jumat. Nggak ada tuh hari yang ada hari apapun, hari terbit atau tenggelam, hari yang lebih utama dari hari Jumat. Wama min dabbatin, ya, dabbatin ada min kan, majrur ya. Cuma bukan masalah majrurnya, tapi adalah jangan takut sama tanwinnya, Pak Rasian ya. Dabbatin, dabbati dan Ya. sukati itu ya. Wama min dabbatin, jangan takut sama tanwin. Karena kalau takut sama tanwin nanti musyrik. Kita takutnya kepada Allah. Nah, baterainya habis. Susah colokannya. Wama min dabbatin, tidak ada satu binatang melata pun. Melata salah artinya dabbah itu ya. Dabbah hidup itu melata di muka bumi. Tapi maksudnya semua binatang. Binatang apa aja tuh. Wama min dabbatin, baik melata atau yang tidak melata seperti ayam, bebek. Tidak ada satu binatang melata pun illa melainkan wahya tafza'u yaumal jum'ati. Melainkan dia itu ketakutan pada hari Jumat. Itu ya, tahu dari mana tuh binatang kalau hari itu hari Jumat. Coba. Tidak ada satu binatang pun, melainkan dia ketakutan pada hari Jumat itu. Karena mereka tahu nih, hari Jumat itu adalah hari yang akan terjadi nanti hari kiamat. Nah, tapi kita nggak tahu seperti apa gitu. Karena kegalauan, kekhawatirannya mereka itu ya. Illa hadaini tsaqalaini, kecuali dua tsaqalain ini. Tsaqalain itu sebutan untuk al-jin wal insa, jin dan manusia. Jin dan manusia itu yang nggak peduli dengan hari Jumat itu ya. Sementara kalau binatang itu Allah mungkin fitrahnya kita nggak tahu seperti apa ya. Mereka hari Jumat itu khawatir, ketakutan karena hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Kecuali jin dan manusia anteng-anteng aja hari Jumat, tetap aja maksiat tetap jalan, nggak ada masalah. Dia pikir ini hari Jumat nih, enggak ya. Malam Jumat, tetap aja maksiat jalan terus ya. Illa hadain tsaqalain. Ats-tsaqalain ini adalah jin dan manusia. Kenapa disebutkan ats-tsaqalain? Tsaqal itu beban berat. Karena jin dan manusia inilah yang menjadi beban berat bumi ini ya. Mereka yang pendosa gitu banyak. Sedangkan makhluk yang lain tidak seperti binatang karena memang Allah tidak memberikan bekal akal kepada mereka dan mereka tidak mempunyai kewajiban, karena itu tidak ada masalah dengan mereka. Baik. Berikutnya wamin fadaili. Wamin. Ibu Nur Hasanah Bisri. Ibu Nur Hasanah. Ya, Ustaz. Ya. Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadaili hadzal yaumi annallaha ja'alahu 'idan lil muslimina. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna hadza yaumu 'idin ja'alallahu lil muslimina faman jaa ila jumu'ati falyagtasil. Ya. Bu Nur lancar bacanya seperti Ibu Tri Utami. Sama lantarnya kan dengan Ibu Tri. Benar nggak Ibu Tri? Amin. Beda dikit ya. Bapak ngeledek saya Bapak mah. Amin dong, amin. Ya lancaran dia dikit aja. Ya.
Ya. Wa min fadaili hadzal yaumi, di antara keutamaan wa min fadaili hadzal yaumi, di antara keutamaan hari ini, maksudnya hari Jumat, annallaha ja'alahu idan. Idan mansub kenapa tuh? Kenapa idan mansub? Maf'ul bih deh Ustaz. Maf'ul bih, ya. Ja'ala ini dia memerlukan dua maf'ul. Ja'ala itu u-nya maf'ul awal. Idan maf'ul tsani, ya. Wa min fadaili hadzal yaumi annallaha ja'alahu, Allah menjadikan hari Jumat tersebut idan, menjadi hari raya lil muslimin. Kenapa tuh lil muslimin bukan lil muslimun? Karena majrur dengan ya. Ini jamak. Karena ada lam, ya, majrur karena ada lam, itu dia majrur. Dia bilang, jangan karena dia jamak. Loh, jamak itu tahu dia jamak, ya. Karena kenapa muslimin? Karena ada lam, itu huruf jar, maka majrur, tanda jarnya ya. Baru kenapa tanda jarnya ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jangan kenapa muslimin? Karena jamak mudzakkar salim. Wah, ya. Karena majrur, karena maksudnya nih seperti kemarin idan. Kenapa idan? Maksudnya kenapa tidak dibacanya idun atau idin? Ya, saya bilang karena dia maf'ul bi itu masuk lil muslimin. Rawa Ibnu Majah. Saya kemarin mendengarkan penjelasan tentang ini ya dari apa tuh mustalah hadis. Dia bilang majah ini para ulama berbeda pendapat gitu. Haknya itu majah itu ya, itu haknya tamar buta atau apa tuh tamar buta atau hak seperti itu. Kemudian dibacanya apa tuh? Kan Ibnu Majah berarti mudhaf ilaih, Ibnu Majahin dong. Atau kalau ta berarti Ibnu Majatin jadinya. Ulama hadis menyebutkan Ibnu Majah itu dia kan dia bukan nama Arab ya, kan dia dari arah ke sana tuh ke arah Persia dia. Majah itu hanya mati. Itu dia nama dulu seperti itu karena dia nama ajam, bukan nama ini gitu ya. Seperti kalau kita semuanya orang namanya Yono. Ya Yono udah Yono, mau dimain kemana-mana juga Yono. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi, Ibnu Majah dalam kitab sunannya meriwayatkan min hadits Ibnu Abbasin, dari hadits Ibnu Abbas, min hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas adalah salah satu dari al-abadilah al-arba'ah. Ada Abdullah yang 4. Jadi Abdullah ini nama yang populer sekali ya pada masa dulu itu. Ya, sampai sekarang mungkin juga Arab banyak orang bapak Nabi aja namanya Abdullah kan. Belum datang Islam namanya udah Abdullah. Mereka udah tahu Allah itu adalah Tuhan. Abdullah bin Ubay, tokoh gembong munafikin, ya. Abdullah namanya, Abdullah bin Ubay. Nama anaknya Abdullah lagi, Abdullah bin Ubay. Nah, sahabat ini banyak yang namanya Abdullah, ya. Tapi yang tokohnya, yang ulama yang ngetopnya Abdullah ini 4, maka disebut al-abadilah al-arba'ah. Abdullah yang 4. Siapa dia? Dia adalah Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar, anak yang baru Khattab. Ada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Dan yang keempat ini Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, ini dia tuh tokoh itu. Abdullah bin Mas'ud di mana, Ustaz? Abdullah bin Mas'ud dia meninggal lebih awal, karena itu tidak lama gitu orang banyak menuntut ilmu dengan dia. Beda yang 4 ini. Ibnu Abbas ini kan masih muda, anak muda dia ketika Nabi meninggal dunia, dan umurnya panjang sekali ya. Jadi sampai 80-an apa 90-an gitu. Lama gitu meninggal. Di ini meskipun bukan sahabat yang terakhir meninggal, sahabat yang lain, tapi dia
ada di Syam, dia yang sahabat yang terakhir meninggal. Ya. Ibnu Abbas sepupu Nabi, karena Abbas paman Nabi Abbas. Paman Nabi yang masuk Islam siapa aja? Paman Nabi yang masuk Islam? Hamzah. Dan Abbas. Hamzah dan Abbas. Hanya dua ini. Yang lain nggak masuk Islam. Paman Nabi ada pentolannya malah, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, ya. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ada Abu Talib yang membela Nabi, tapi dia juga sampai akhir tidak masuk Islam karena dia malu gitu untuk masuk Islam, takut di ini sama mereka. Nah, Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Maksudnya Abdullah bin Abbas disebut hibrul ummah, ya, tintanya umat. Alim, Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia, membuat dia faqih, mengerti agama ini, dan ajarkan kepada dia takwil, tafsir. Ya, dan juga Nabi mendoakan dia, Allahumma barik lahu fi malihi wa auladihi, berkahi harta dan anak-anaknya. Jadi Ibnu Abbas ini kaya dia. Dan anaknya banyak. Anaknya 80 lebih. Ibnu Abbas anaknya 80 lebih. Jangan tanya tuh pas selamat, istrinya berapa Ustaz? 80? Nggak mungkin 80 istrinya satu kan? Ya. Ya, orang dulu pada zaman itu dia banyak. Abu Bakar tuh punya istri berapa? Umar, Utsman juga. Apalagi Ali beberapa tuh istrinya. Setelah Fatimah meninggal dunia, Ali banyak istrinya ya. Ya, biasa aja orang dulu istri banyak. Radhiyallahu anhuma. Nah, kita lihat nih, kalau disebut radhiyallahu anhuma berarti ayah dan anak Muslim. Kan Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Nah, dia kan anaknya Abbas, berarti yang diridai adalah dia dan bapaknya. Nah, dia dan Abbasnya. Dia kan Ibnu Abbasnya, anaknya Abbas. Abdullah bin Abbas. Kalau dia aja itu radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita nggak tahu bapaknya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, ayah dan anak. Ini berarti dua-duanya Muslim. Seperti kalau menyebut Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hada yaumu idin. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Ya. Ja'alahullah lil muslimin. Ya, Allah jadikan dia ini hari raya untuk orang-orang Islam. Makanya Ibu Tati kalau hari Jumat masaknya yang enak di rumah, Bu. Ibu Tati, kalau hari Jumat masaknya yang enak. Ya. Iya, masaknya yang enak. Dikasih kelebihan ya, Pak. Ya, hari Jumat bikin nastar, Bu. Ya. Ya, bikin nasi kebuli. Oh, ya. Nasi kebuli. Kurus ini Bu, nasi kebuli itu, Pak. Atau kalau nggak mau bikin yang enak-enak, Ibu Tati ajak Ibu Asparia di traktir dia makan di Tamcid. Oh, Tamcid nggak? Gimana? Nasi kebuli. Ya. Dia mintanya nasi. Ya. Ibu Asparia, ini traktir. Ya. Oke, alhamdulillah. Faman ja'al jumu'ati, barang siapa yang datang pergi ya untuk salat Jumat, faman ja'al jum'ati falyaghtasil, maka hendaklah dia bersuci, mandi keramas. Majzum, kenapa majzum? Beramer. Jawab syarat kerjaan. Fi'il mudhari, kalau fi'il amar ini ya fi'il amar enggak ada. Fi'il amar dia. Nah, maka mandilah. Kenapa dia majzum? Karena ada lamul amar. Nih. Karena ada lamul amar itu membuat fi'il mudhari menjadi majzum. Kalau lam tahlil, lamul juhud membuat fi'il mudhari mansub.
ata'allamul arabiyyah li afhama al-Qur'an, li afhama. Adhabu ilal masjid li usalliyah. Tapi kalau lamul amar dia menjazamkan liyunfiq du sa'atin. Karena perintah untuk gaib. Kalau perintah untuk perintah untuk yang hadir, kalau untuk mukhatab kan langsung fil amar, ightasil. Tapi perintah untuk orang ketiga gaib, maka perintahnya menggunakan lamul amar. Ya, dia seperti liyunfiq du sa'atin min sa'atin. Hendaklah berinfak. Li dia. Tapi kalau sebelumnya ada fa atau waw, maka lamnya jadi mati. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Lamnya jadi mati. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya. Lamul amarnya kalau sebelumnya ada fa atau waw, maka dia sukun. Kalau dia di depan dia kasrah, li. Yang kecacat. Yaqtasil fi'lun mudhari'un majzumun bi lamil aramah. Sukun. Fal yaqtasil, hendaklah mandi. Karena di beberapa negara ya yang mereka tingkat kelembapannya nggak seperti kita, rendah. Kalau kita kan tingkat kelembapan tinggi, sehari aja nggak mandi tuh nggak enak. Kalau mereka itu bisa berbulan-bulan nggak mandi, biasa-biasa aja. Ya seperti orang Eropa kan, mereka 2-3 bulan nggak mandi, dia biasa aja, dia kasih parfum aja ya. Bahkan rumahnya nggak ada yang tempat mandi. Mereka kalau mau mandi ya ke sauna gitu, ke tempat pemandian umum. Ya. Nah, maka Nabi membuat ajaran ini minimal orang Muslim itu 1 kali 1 pekan itu mandi. Minimal 1 kali 1 pekan mandi. Kalau mau sholat Jumat, minimal mau sholat Jumat mandi. Ya. Faman ja'ilal Jum'ati falyaghtasil. Ya, ini 1 pertama. Kita lihat yang berikutnya. Ibu Ella ada Ella? Nggak ada Ella. Ada tadi. Sehingga kita lihat yang suaranya keluar aja. Ya. Ibu Haja Maryam. Haja Maryam. Ya Ustaz, ya. Haja Maryam. Wa minha anna fihi sa'atun illa hajatin wa hiya sa'atu anna fihi sa'ata al-ijabati. Wa minha anna fihi sa'ata al-ijabati wa hiya sa'atul lati la yas'alullahu abdin muslimin fiha syai'an illa a'tahu. Wa rawal Bukhari wa Muslimin fi sahihihima min hadisin Abi Hurairatin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bentar, nih dia belum habis. Qala innal jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullahu khairan illa a'tahu iyyahu. Allah maf'ul bih. Alullaha khairan illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi wa yuqalliluha yuzahiduha. Ya. Ya. Wa minha di antara keutamaan hari Jumat itu anna fihi sa'ata. Sa'ata jadi jadi apa dia? Isim anna. Isim anna. Jabati. Anna fihi sa'ata jabati. Kabar annanya mana? Anna Al-jabah. Iya, fihi khabar muqaddam. Ya, kabarnya adalah fihi. Kabarnya fihi. Wa minha di antara keutamaan Jumat itu adalah fihi, pada hari Jumat itu ada sa'atul ijabati. Ada waktu yang dikabulkan doa. Atau ijabah ya. Wa hiya sa'atu, yaitu adalah
waktu nih, saat di sini waktu ya bukan artinya jam yang 60 menit itu bukan maksudnya saat itu. Saat kan saat itu bilang saat itu 1 jam 60 menit. Saat juga harinya hari kiamat. Tapi juga la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Mereka kalau udah meninggal dunia nggak bisa maju sesaat pun dan tidak bisa juga mundur. Nah, saat itu pokoknya waktu seperti apa itu, berapa lama itu relatif ya. Pada hari Jumat itu ada waktu yang dikabulkan doa. Wahiyas sa'atu, yaitu adalah waktu saat allati la yas'alullaha. Allahnya maf'ul bih. Allati la yas'alullaha. Abdun muslimun. Baru itu fa'ilnya abdun muslimun itu ya. Jadi didahulukan maf'ul bihnya nih. Fiha syai'an illa a'tahu. Wahiyas sa'atu, yaitu adalah saat allati la yas'alullaha abdun muslimun, tidaklah memohon berdoa kepada Allah seorang hamba yang muslim fiha pada saatul ijabah itu, pada waktu yang Tuhan syai'an memohon sesuatu illa a'tahu, melainkan Allah kasih dia, Allah beri itu. Jadi kalau mau tuh ya doanya makbul itu ada tuh waktu yang hari Jumat itu doanya makbul. Kita tahu kan yang berkaitan dengan makbul ini tidak ada tuh menyebutkan tempat. Mungkin tempat hanya disebutkan adalah mungkin adalah multazam. Multazam di mana multazam? Multazam? Masjidil Haram. Masjidil Di Haram. Mekah, Haram. Nggak spesifik jawabannya seperti itu. Multazam itu adalah antara Ka'bah Hajarul Aswad dan pintunya. dan pintu Ka'bah. Dan pintu di situ ya, dia bukan dia, itu dia yang tempat orang biasanya tuh bergelantungan di situ tuh, mau tangan naiknya. Umar melihat Nabi nangis. Umar bilang, "Atabki ya Rasulullah?" Nabi nangis, kata Umar. Apa kata Nabi? Huna terus kabuddumo. Di sini Umar ditumpahkan air mata. Jadi kalau bisa, kalau sekarang nggak bisa kali karena pandemi, orang nggak boleh mendekat ya. Atau kalau lagi nggak pandemi udah ramai banget. Tapi dulu kalau saya mahasiswa tahun 80-an itu bisa Bu, setiap hari setiap saat kita bisa mau menempelkan pipi kita di multazam itu ya. Multazam. Ya. Wahiyas sa'atul lati la yusna. Itu kan tempat hanya itu. Sisanya itu yang disebutkan yang mustajab doa itu bukan tempat tapi waktu. Sepertiga terakhir malam, antara azan dan iqamat, waktu berbuka puasa, waktu turun hujan. Kan ada berapa tuh disebutkan ya. Nah di antaranya itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu ada waktu yang dikabulkan Allah doanya. Rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kedua kitab sahih mereka min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadits Abu Hurairah Nabi qala, bahwasanya Nabi bersabda, inna fil jumu'ati la sa'atan. Inna fil jumu'ati la sa'atan. Sa'atannya jadi isim inna. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha muslimun, tidaklah seorang muslim pas tepat gitu dengan waktu itu, qaimun yusalli, dia berdiri, yusalli di sini bersalat ya, tapi juga ada yang mengatakan berdoa. Qaimun yusalli, yas'alullaha khairan, dia memohon, meminta kepada Allah kebaikan, bukan minta yang buruk, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah memberikannya apa yang dia minta itu. Ya. Wa qala biyadihi, dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha. Begini nih, saya mau ikan ini. Enggak, kalau muka saya nih, kalau dibuat ini, ibuannya, begini nih, ini kalau ini ya, Nabi ini kan, tangan saya nggak muncul di situ, mana nih? Ini gini, ini kalau kita bilang jari telunjuk dengan jari, boleh, jari telunjuk dengan ibu jari tuh dirapetin begini nih, gini. Nabi ini kan, ya tuh kayak ibu Tri Utami, ibu Tri ya.
Tuh direnggangkan Mana Mbak? Nggak kelihatan Mbak. dikit Bu, Ibu Tri tadi. Ya, tuh. Itu dikit banget gitu, waktunya dikit. Ya, yuqalliluha. Nabi bilang itu, ya yuqallil itu artinya ada satu waktu yang kalau pas kita waktu itu Allah akan temukan. Yuzahidu kecil gitu. Jadi Nabi mengisyaratkan dengan tangan gitu kan, ini dikit segini gitu. Ya. Artinya tidak sepanjang hari Jumat, tapi ada suatu waktu. Nah, para ulama berbeda pendapat itu. Kapan waktu itu? Nah, itu nanti kita akan jawab pada kalau kita baca lagi teks ini ya berikutnya. Jumat yang akan datang. Ya, Jumat mendatang insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ini mungkin bapak-bapak ada yang mau salatnya agak jauhan gitu ya. Jadi kita kasih kesempatan. Nafa'anallahu wa iyyakum wa ja'alana jazimun mustaqimin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar Amin. 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 kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Amin. Ya. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ibu Tami. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tami. Terima kasih. Sama-sama. Namanya di mana tadi? Saya keluar dulu. Selamat ya Pak. Assalamualaikum. Baik, oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Senin ya. Sehat-sehat semua, selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.